Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu moderator kita ya, Ibu FC, yang telah diberikan kesempatannya. Di sini Ana ingin berikan sambutan sedikit saja. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya kita bisa berkumpul malam ini dengan agenda Girls Talk dengan tema Love in the Right Way. Saat cinta datang, apa yang harus dilakukan? Pertama-tama, izinkan saya yang mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada yang sebesar-besarnya kepada para peserta yang sudah meluangkan waktunya, juga kepada kedua pemateri keren kita ya, Teh Lailatus Saadah dan Kak Hania Al-Abidah, yang malam ini akan berbagi ilmu dan pengalaman seputar cinta dari sisi psikologi dan agama. Semoga nanti ilmu yang disampaikan bisa membuka wawasan kita semua dalam menyikapi perasaan dengan cara yang baik dan tetap berpegang pada nilai diri. Nah, agenda Girls Talk ini kali ini juga merupakan hasil kolaborasi ya, yang insya Allah membawa kebermanfaatan sekaligus di akhir acara nanti kita akan ada sosialisasi dari Rumah Kepemimpinan ya, sebagai wadah bagi teman-teman yang ingin terus bertumbuh dan mengasah potensi kepemimpinan. Jadi harapannya para kader kami, pada peserta yang hadir pada malam ini, tetap stay sampai acara selesai ya. Nah, adapun tujuan ya dari agenda ini itu tidak lain adalah agar kita para perempuan itu bisa memahami makna cinta yang lebih utuh. Bukan hanya tentang perasaan, tapi juga tentang bagaimana menata hati dan arah hidup kita agar tetap sesuai dengan nilai-nilai kebaikan dan keimanan. Nah, terima kasih sekali lagi kepada seluruh panitia, pemateri, dan peserta yang sudah hadir ya. Semoga acara ini banyak membawa manfaat dan menjadi langkah kecil kita menuju versi terbaik diri kita masing-masing. Mungkin itu saja ya, tidak banyak kata sambutan dari Ana ya. Semoga acara ini berjalan lancar. Ana akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren banget ya pesan-pesan dari Ibu Sekjen kita ini. Semoga acara kita bisa menjadi pemaknaan kepada semua perempuan arti cinta yang sebenarnya. Oke, teman-teman, memasuki acara selanjutnya, yaitu kita akan melihat pemutaran profil dari Rumah Kepemimpinan. Kepada operator, disilahkan. Tahun yang lalu, negeri kita Indonesia diproklamasikan. Seiring dengan itu, cita-cita bangsa yang mulia digariskan. Di tengah berbagai macam keterbatasan, para pendiri bangsa menggelorkan keyakinan dan juga semangat yang tinggi menjulang. Tapi saat ini, kita sedang dihadapkan dengan berbagai tantangan. Kesenjangan ekonomi, intoleransi, moralitas pemuda yang rendah, dan juga korupsi. Karenanya, Indonesia membutuhkan banyak pemimpin yang cerdas, berani mengambil resiko, open mind, objektif, moderat, dan juga berintegritas. Kontribusi para pemimpin ini dibutuhkan di berbagai sektor dan juga di berbagai daerah untuk menopang pembangunan negeri. Rumah Kepemimpinan hadir untuk menumbuhkan sosok pemimpin masa depan serta menjadi wadah inkubator bagi pemimpin muda Indonesia. Rumah Kepemimpinan memiliki visi menjadi inkubator pemimpin masa depan Indonesia yang siap berkontribusi dalam transformasi dan pembangunan bangsa menuju Indonesia maju. Serta memiliki misi pembangunan pemuda, pemberdayaan pemuda, kepeloporan pemuda, dan penguatan lembaga. Cita-cita tersebut telah dimulai sejak tahun 2002
Dan hingga saat ini, Rumah Kepemimpinan telah meluluskan 1.876 alumni yang berkontribusi di beberapa sektor di seluruh daerah di Indonesia. Selama 21 tahun, Rumah Kepemimpinan terus bekerja untuk menumbuhkan anak-anak muda dengan jiwa kepemimpinan yang siap berkontribusi untuk membangun Indonesia. Rumah Kepemimpinan terus membentangkan sayapnya dari Sabang sampai Merauke untuk terus membina para calon pemimpin muda Indonesia. Berawal dari situasi pandemi 2020, Rumah Kepemimpinan hari ini mengembangkan 4 regional online bernama RK Nusantara, di mana peserta dapat berasal dari kota manapun dan juga kampus manapun di seluruh Indonesia. Saat ini Rumah Kepemimpinan sedang membina 343 peserta dari 44 perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta yang tersebar di seluruh Indonesia. Pada proses penempaan menjadi pemimpin masa depan bangsa, peserta menjalani beragam intervensi pembinaan yang terdiri dari customized learning, personalized learning, skill upgrading, expert sharing, dialog kebangsaan, coaching and counseling, dan leaders project. Para peserta Rumah Kepemimpinan juga mendapatkan dukungan dari donatur individu maupun donatur institusi melalui program Sahabat Pemimpin. Program ini bukan sekedar memberikan dukungan beasiswa, namun donatur juga hadir sebagai sosok kakak mentor dalam pengembangan diri dan jejaring bagi peserta di masa depan. Dalam 1 tahun pembinaan ini, para peserta Rumah Kepemimpinan telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat hari ini maupun masa depan. Membangun manusia Indonesia tentu bukan sebuah pekerjaan mudah yang bisa dilakukan hanya sendiri. Oleh karena itu, Rumah Kepemimpinan memperluas ruang kolaborasi dengan berbagai pihak yang memiliki cita-cita yang sama, menumbuhkan manusia Indonesia. Bersama dengan mitra-mitra strategis, ribuan mahasiswa dan pelajar juga dikelola Rumah Kepemimpinan melalui berbagai program tersebut. Dengan ini, Rumah Kepemimpinan diharapkan dapat menjadi tonggak serta inkubator kepemimpinan di Indonesia, terus berkontribusi dan tidak akan berhenti sampai puncak kebermanfaatan. Karena yang kami harap adalah terbentuknya Indonesia yang lebih baik dan bermartabat, serta kebaikan dari Allah pencipta alam semesta. Dan inilah kami, Rumah Kepemimpinan, Inkubator Pemimpin Indonesia. Barakallah. Jadi itu ya teman-teman, sedikit profil ya dari Rumah Kepemimpinan, karena di sini kita udah ada 2 pemateri yang sangat-sangat keren juga nih dari Rumah Kepemimpinan. Oke, kita sapa dulu untuk Teh Laila, udah ada kayaknya di room ini ya. Oke, halo Teteh. Halo Kak Siti Aisyah ya, Masya atau Allah. dipanggilnya apa? Kak Aisyah Aisyah. boleh Teteh. Iya. Oke, Halo Kak gimana Aisyah. kabarnya Teteh hari ini, malam ini? Alhamdulillah baik, sehat. Masya Meskipun Allah. suasananya mendung sekali ya, ini hujan di sini. Tapi insya Allah tetap gacor lah semangatnya. Ya, nggak mengalahkan semangat Teteh untuk memberikan sharing session pada malam hari ini ya. Oke, teman-teman, di sini aku mau bacain dulu sedikit
CV dari pemateri kita pada malam hari ini untuk Teh Laila ini. Nama panjangnya yaitu Lailatus Saadah. Beliau merupakan mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam di UPI dan beliau juga salah satu Mapres IPAI UPI tahun 2025. Wow, Masya Allah banget sih. Dan beliau ini juga top 2 National Leader of Semester Beasiswa Rumah Kepemimpinan 12. Oke. Halo Teteh. Ih, aku Kak ngefan banget sih sama Teteh ini. Ih, gemes gitu kayak aduh cantik banget ya. Pasti sangat-sangat ini Tetehnya ini. Ya Allah. Oke, untuk Baru materi yang kenal ya udah. untuk materi yang kedua itu ada Kak Hania. Halo Kak Hani. Halo Ais. Halo, Masya Allah. Gimana kabarnya Kak Hani malam Ah, ini? Alhamdulillah baik, sehat. Walaupun Palembang sangat panas ya guys hari ini. Tapi Oh, tetap berbalik ya sama Teh Laila tadi ya. iya sangat Beda jauh berbanding ya sama guys. Bandung nih. Bandung dan Sumatera Selatan. Oke, teman-teman, di sini aku mau bacain dulu nih sedikit CV dari Kak Hania ini. Oke, Kak Hania ini nama panjangnya yaitu Hania Al-Abidah. Beliau ini adalah mahasiswa psikologi UIN Raden Fata Palembang dan beliau adalah Sekretaris Departemen Kaderisasi kami UIN Raden Fata Palembang dan juga beliau adalah Award Beasiswa Rumah Kepemimpinan 12. Oke teman-teman, jadi kayaknya udah lengkap banget ya pemateri kita pada malam hari ini. Udah sama-sama dari Rumah Kepemimpinan ini. Oke. Nah, Oke. untuk selanjutnya, acara selanjutnya yaitu kita akan masuk materi teman-teman, masuk sharing session yang langsung akan dibawakan oleh pemateri kita kedua-duanya yang sangat keren ini. Baik, kepada Teh Laila dan Kak Hania, waktu dan sempat saya persilahkan. Oke, sebelumnya terima kasih banyak kepada Kak Aisyah ya yang telah membersamai, mengantarkan saya hingga menuju sesi pematerian ini. Oke, sebelum pematerian mungkin aku mau ngajak teman-teman dulu nih untuk buka kolom emoticon di kolom chat, kolom emoji di kolom chat. Nanti saya akan ngasih contoh emoji yang ada. Terus aku mau minta teman-teman buat cari emoji tersebut ketemu atau enggak dan kalau ketemu boleh kirim di kolom chat. Oke, sebentar ya. Akan pilih. Nah, ini. Boleh dong teman-teman yang udah nemuin emojinya. Apa itu ya? Snail. Boleh untuk dikirim di kolom chat. Iya, Hairunisa mantap langsung ketemu. Hania langsung ketemu. Oke, terus di sini Vina juga langsung ketemu. Oke, yang lain? Wis, Dinda langsung ketemu. Bibi Puspa, Anissa, operator langsung ketemu. Oh, kurang susah. Oke, ada yang belum ketemu atau susah gitu kok gak nemu-nemu nih saya? Atau masih terlalu gampang? Oke, kita coba emoji yang kedua ya. Ini aku pilih ini deh. Nah, emot apakah itu? Naga itu naga. Naga hijau. Wis. Indonesia gercep banget deh kayaknya. Wow, oke. Ma Mai udah ketemu, Dinda, Vina. Hania itu salah, Kak. Iya, bukan yang kepalanya doang, yang sama badannya itu. Kalau kepalanya doang, dilihat Indosiar takut bawahnya jadi jelmaan. Oke, iya. Oke. Oh, Mas sudah ketemu ya, mayoritas cepat banget nih namanya. Lagi, Kak. Oke, satu kali lagi deh terakhir. Boleh teman-teman kasih emoji
Sebentar. Ini nih, yang sering banget dicari sama mahasiswa-mahasiswa, apalagi kalau lagi numpuk nugas. Nur, langsung ketemu. Wah, Ironisa sekarang diselip nih sama Nur. Ya Dinda, Anissa, Masya Allah. Wah, itu yang depannya macet tuh, salah tuh. Oke. Oke, kurang susah ya? Ya, iya, ketemu, ketemu. Oke, hampir semuanya sudah ketemu ya. Jadi, eh, bridging ini sebenarnya cuman sebagai awalan ya, biar teman-teman bisa mindful terlebih dahulu, gitu. Bisa memfokuskan jiwa raganya terlebih dahulu untuk hadir di sesi Zoom kali ini. Karena insya Allah ya, ini bukan pematerian sih, lebih ke kita saling sharing aja, sharing session kan namanya juga. Jadi barangkali nanti karena di sini juga aku masih seorang mahasiswa, biar teman-teman juga barangkali ada yang ingin diutarakan pendapatnya atau POV lainnya boleh langsung nanti kita discuss aja ya. Oke, ini masih ada yang lanjut nih. Apa ini kode kah? Pengen permen tuh katanya, pengen pizza. Oke, boleh aku mau minta tolong share screen ke operator. Mari kita masuk ke agenda kita hari ini. Ya, sebagaimana yang telah tertera di poster ya. Jadi hari ini kita akan membahas sesuatu yang kayaknya lagi relate banget nih sama kita atau Gen Z yang emang lagi masa-masanya mencari siapa ya jodoh aku gitu atau siapa sih suami aku nanti gitu kan. Ya, yaitu tentang cinta gitu. Atau dalam hal ini judulnya adalah Love in the Right Way. Saat cinta datang, apa sih yang harus dilakukan? Nah, di sini kita akan membahas tentang cinta itu dari segi agamanya pun nanti dari Kak Haniah akan dibahas juga dari segi psikolognya sesuai dengan latar belakang beliau. Boleh dilanjut next slide. Iya, sebagai awalan aku akan meminta teman-teman untuk merefleksi terlebih dahulu. Boleh kalau teman-teman merasa kayaknya aku nggak mau orang lain tahu, boleh teman-teman untuk balasnya lewat kolom chat yang private atau private message DM ke aku direct message di Zoom ini. Pertanyaannya adalah pernah nggak sih teman-teman merasa nyaman dengan laki-laki yang bukan mahram? Oke, kalau malu jawab boleh di direct message aja ya. Insya Allah kita sambil menciptakan ruang aman dan nyaman gitu. Dan ini tidak akan aku share ke siapapun jawabannya, termasuk ke Kak Hania ya. Takutnya nanti mungkin Kak Hania bagian kaderisasi nanti dikader gitu. Enggak ya, enggak akan. Oke, Motivasi pernah, ya. pernah. Iya ya. Oke. Oke. Aku yakin semua dari teman-teman di sini hampir semuanya merasakan pernah nyaman, merasa nyaman dengan laki-laki yang bukan mahram. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Nah, kita masih merefleksikan tentang hal yang sama. Kalau ini teman-teman, apakah pernah merasakan kayak misal teman-teman itu udah berada di tahap merasa perlu mengabari sesuatunya kepada dia gitu, atau teman-teman tuh kalau lagi chatan tuh sampai nunggu terus balasan dia nih, bahkan kalau dia balasnya lama tuh kesel gitu. Terus pernah juga ngebayangin masa depan bareng dia, dan sampai-sampai kondisi interaksi teman-teman sama dia itu bisa mempengaruhi mood teman-teman gitu. Misal dia lagi gak balas chat aku nih hari ini, aku jadi kesel kemana-mana, jadi gak mood ngerjain tugas dan seterusnya. Oke, di sini ada yang direct message juga, ada yang ada yang pernah, ada yang nggak pernah katanya, nggak pernah Kak. Alhamdulillah. Ada yang nggak Kak, aku cepat pening jadi be aja. Oke, keren keren keren. Nah, ada juga yang pernah Kak. Oke. Oke. Jadi kita bisa ambil kesimpulan ya bagi teman-teman yang
Gak pernah, alhamdulillah, berarti teman-teman tidak pernah melewati masa-masa yang kata orang itu ini ujian terberat gitu ya. Dan bagi teman-teman yang pernah, kita bisa ambil sisi positifnya adalah alhamdulillah kita masih suka ke lawan jenis gitu ya. Bukan ya yang lagi viral saat ini kan banyak juga nih udah yang suka ke sesama jenis gitu ya. Oke, alhamdulillah gak pernah Kak, cuman yang pernah ngebayangin masa depan aja. Oke, it's okay. Alhamdulillah berarti itu masih ya nge-crushin gitu lah ya. Oke. Nah, selanjutnya ini berarti udah ada juga ya yang udah pernah sampai ke tahap ini. Dan next slide, aku mau nanya sekarang, apakah merasa kagum, merasa nyaman, atau merasa tertarik itu salah? Boleh teman-teman dijawab di kolom chat atau mau langsung jawab juga boleh. Salah nggak sih kita suka sama orang? Iya, enggak. Oke, ada lagi yang mau jawab? Atau barangkali berbeda jawabannya? Oke, tidak teh. Ya, ini ada yang private message juga. Menurut saya tidak salah, asal tidak berlebihan, tidak Kak? Iya, ya benar ya. Eh, boleh langsung di slide. Ya, merasa suka, kagum, atau tertarik itu nggak salah. Tapi yang menjadi benar atau salahnya kita itu adalah terletak pada respon kita terhadap perasaan tersebut. Gitu. Apakah perasaan itu mengarahkan kepada keberkahan atau justru sebaliknya? Nah, di sini aku mau nanya juga nih ke teman-teman. Boleh dilanjut lagi slide-nya? Nah, aku mau minta teman-teman buat berefleksi lagi. Teman-teman yang hadir di Zoom ini, pernah nggak sih apakah kalian itu lahir atau apakah kalian itu hidup di dunia ini karena meminta kepada Allah? Atau apakah pernah kita itu meminta untuk dilahirkan ke dunia? Boleh dijawab. Kira-kira kita lahir ke dunia itu apakah karena permintaan kita kah? Atau enggak gitu? Oke, bingung Kak, takut salah. Oke, ada yang mau mengutarakan pendapatnya? Apakah pernah kita meminta untuk dilahirkan ke dunia? Ya, ini ada yang jawab juga. Ya, Kak. Oke. Nah, ya ya, benar. Jadi sebenarnya kita itu nggak pernah untuk minta dilahirkan ke dunia. Gitu. Nah, eh, berarti intinya di sesi kali ini, di sesi malam hari ini, semua yang hadir ini sepakat bahwa tidak ada yang minta untuk kita dilahirkan ke dunia gitu. Nah, artinya ketika Allah menurunkan kita ke dunia ini, kira-kira Allah itu punya tujuan nggak sih untuk menciptakan kita itu? Misal, aku mah nyiptain Kak Fitri cuman gara-gara ya udah weh aku pengen gitu. Atau Allah tuh nyiptain Kak Fitri karena memang Allah tuh punya tujuan gitu bagi dunia ini atau bagi Kak Fitri gitu. Mulai sulit nih pertanyaannya. Iya, belum ada yang jawab. Di DM pun belum ada yang jawab. Oke. Ada yang bisa menjawab? Oke, ini ada yang jawab di DM. Punya. Oke, ada yang mau berbicara secara langsung? Oke, aku langsung jawab aja ya. Ya, buat teman-teman yang jawab punya, itu benar sekali. Jadi, Allah itu menciptakan manusia itu pasti ada tujuannya gitu. Maka dari itu, kenapa setiap manusia punya potensi yang berbeda-beda? Karena tiap orang punya life purpose yang berbeda-beda juga, punya tujuan hidup yang berbeda-beda juga. Bisa jadi kita diciptakan di dunia ini untuk misalkan untuk mengatasi permasalahan teman-teman gitu, atau untuk menjadi kalau misalkan ada yang jadi ketua kami di sini untuk mengorganisir anggota-anggota kami di sini agar lebih baik dan seterusnya seperti itu. Kita lanjut ke next slide. Nah, karena tadi ya artinya ketika Allah menurunkan kita ke dunia ini,
karena tadi Allah punya tujuan untuk tiap hambanya, kan kita nggak minta nih untuk diciptakan oleh Allah. Nah, kira-kira Allah tuh nyiptain resources nggak atau book gak ke kita yang emang kita tuh nggak, kira-kira Allah tuh ngasih pedoman nggak atau ngasih manual book nggak ke kita? Iya, oke, boleh yang di DM nanti kalau pertanyaan yang seperti ini bisa di eh, eh, to everyone aja ya, biar pertanyaan yang seperti ini bisa didengar, tidak bisa dilihat juga oleh teman-teman yang lainnya. Ya, benar. Ngasih. Nah, sesuatu itu apa? Sesuatu itu atau manual book itu adalah Al-Quran, seperti itu. Jadi, sebagaimana yang kita ketahui ya, bahwasannya tadi kita itu tidak pernah meminta untuk Allah ciptakan. Maka Allah itu menciptakan manual book juga bagi kita. Dan kira-kira ketika Allah sudah membuat manual book itu atau memberikan manual book itu, seharusnya hidup itu susah atau mudah? Oke. Harusnya hidup itu susah atau mudah sih kalau misalkan ternyata Allah itu emang udah ngasih manual book loh ke kita? Mudah. Oke. Ya, benar sekali. Jawabannya adalah mudah. Terus, kira-kira kenapa kita seringkali merasa hidup susah? Apa penyebabnya? Ya, ada yang menjawab kurang bersyukur. Oke. Ada yang menjawab kurang bersyukur juga. Oke, ada juga ini nih yang menjawab karena tidak menaati apa yang ada dalam manual book. Oke, nah benar ya. Jawaban teman-teman di sini semuanya benar. Dan aku bisa tarik benang merahnya. Pada intinya, kenapa pada akhirnya hidup kita susah adalah karena kita tidak mengikuti atau menaati apa yang ada dalam manual book itu. Ibaratnya gini, ketika kita membeli HP, siapa yang paling tahu tentang HP tersebut? Siapa yang paling tahu tentang HP tersebut? Yang paling tahu tentang HP tersebut adalah penciptanya. Makanya penciptanya ketika membuat HP tersebut, dia menciptakan sebuah manual book agar bisa kita ikuti, agar HP ini tetap terjaga, agar tidak rusak. Contohnya, di manual book HP itu kadang suka ada larangan-larangan nih. Nah, larangan-larangan itu misal jangan sampai si HP-nya itu terkena air, atau jangan sampai HP-nya dibanting dan seterusnya. Ketika kita tahu bahwasannya aturan-aturan itu ada dalam manual booknya, tetapi kita melanggarnya, maka apa yang akan terjadi dengan HP tersebut? Nah, apa yang akan terjadi dengan HP tersebut ketika kita melanggar aturan-aturan tersebut? Iya, yang akan terjadi dengan HP tersebut adalah HP-nya rusak. Gitu. Begitu pula dengan manusia. Ketika kita sebagai manusia dan Allah sebagai penciptanya, dan Al-Quran sebagai manual booknya. Al-Quran di sana telah menuliskan aturan-aturan dan larangan-larangannya. Dan ketika kita tidak mengikuti aturan-aturan atau apa-apa yang ada dalam Al-Quran, maka ketika itu pula kita akan merasakan kerusakan tersebut. Atau dalam hal ini, kita tidak hidup dengan yang semestinya. Kita hidup akan susah seperti itu. Nah, maka dari itu, boleh ya teman-teman nanti aku akan membawa beberapa ayat-ayat di sini karena sebagaimana yang telah kita ketahui ya tadi atau kita sepakati juga bahwasannya kita itu diciptakan oleh Allah dan Al-Quran itu adalah manual booknya. Maka dari itu kita benar-benar menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman atau acuan hidup kita. Nah, di sini ada kita bisa memahami terlebih dahulu mengenai fitrah manusia. Dalam Quran Surat Ali Imran ayat 14 disebutkan bahwasannya yang artinya dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda, yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Nah, jadi sebenarnya di Al-Quran juga Allah tuh udah ngasih apa ya, udah ngasih clue gitu, bahwasannya memang fitrahnya manusia itu akan cenderung pada
segala sesuatu aneka kecintaan terhadap dunia gitu. Contohnya adalah di sini di ayat ini disebutkan bahwasanya terhadap perempuan. Maksud perempuan di sini adalah lawan jenis. Nah, namun di sini juga disebutkan bahwa lawan jenis itu atau kesenangan terhadap lawan jenis itu merupakan kesenangan hidup di dunia. Maka yang menjadi pertimbangan kita adalah kita lebih memilih kesenangan hidup di dunia atau kita mencari kesenangan hidup di akhirat gitu. Oke, sampai di sini bisa dicerna ya. Ya. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya manusia itu juga diberi akal, diberi kebebasan untuk memilih. Dan sebagaimana dalam Al-Quran juga bahwasannya semua yang ada di dunia ini berpasang-pasangan termasuk keinginan gitu ya. Keinginan itu berpasang-pasangan atau keinginan tadi itu ada fujuroha wa taqwaha gitu. Ada keinginan yang baik, ada keinginan yang buruk. Nah, lanjut ke slide berikutnya. Apakah semua keinginan kita mesti diikuti gitu? Nah, jadi tadi ya, kalau misalkan kita sudah merasakan yang namanya cinta, kemudian kita merasa memang kita udah siap nih untuk menikah gitu, untuk menjawab solusi dari rasa suka tersebut dengan cara yang halal yaitu menikah gitu. Jika kita udah siap, ya it's okay gitu. Kamu boleh tinggal nikah gitu. Nggak tinggal juga sih, tapi kamu boleh untuk menikah gitu. Tapi ketika kita merasa bahwasannya aku masih kuliah nih, aku kayaknya nanti dulu mau kerja dulu, mau banggain ortu dulu dan seterusnya, maka apa yang harus kita lakukan gitu. Nah, yang harus kita lakukan adalah tadi kita mencari sesuatu yang memang diridhoi oleh Allah. Jadi rasa suka, kagum, dan nyaman itu fitrah gitu. Tapi tidak otomatis bisa kita benarkan atau bisa kita ikuti. Lanjut ke slide berikutnya. Ya, nah disinilah letak keindahan iman, yaitu ketika kita belajar mengelola bukan menuruti semuanya. Nanti juga insya Allah akan dijelaskan mungkin ya oleh Kak Hania selaku mahasiswa psikologi yang akan menjelaskan gimana sih cara memfollow up dari perasaan cinta ini gitu ya. Barangkali mungkin jika dari segi agama atau kita hanya menjelaskan tentang iman, teman-teman nggak yang bisa langsung mencerna gitu ya. Oke, mari kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini ada satu pertanyaan yang mungkin teman-teman tuh sering tanyain. Gimana sih cara membedakan cinta karena Allah atau bukan? Ada yang bisa menjawab? Boleh by on mic atau kalau tidak memungkinkan boleh by chat juga. Oke. Ada yang bisa menjawab? Ya. Nah, ini ya dari Nadia. Terima kasih Nadia karena telah menjawab. Oh, oke. Cinta karena Allah tidak membuat kita jauh darinya. Oke, benar. Terus ada lagi di sini tadi yang raise hand. Siapa tadi? Oke, Kak Alia. Boleh Kak Alia untuk on mic? Em, oke, makasih Kak. Untuk membedakan cinta karena Allah atau bukan itu, em, tujuannya kayak lebih atas dasar apa sih kita cinta gitu. Kalau karena fisik, kayak material itu biasanya karena hawa nafsu. Tapi kalau karena Allah tuh kayak kita tuh bukan hanya memandang tentang itu, tapi agamanya, terus em, hal-hal yang berkaitan dengan inilah apa ya, kayak kematangan secara emosional kayak gitu-gitu, dan tujuannya juga untuk ibadah. Iya, benar. Oke. Masya Allah. Oke, terima kasih Kak Alia juga yang telah menjawab pertanyaan. Benar ya? Tadi di-highlight juga dari Kak Alia bahwasannya tujuannya itu kepada siapa sih gitu kan. Nah, jadi cara membedakan cinta karena Allah atau bukan atau cinta yang benar-benar hubulillah, cinta karena Allah dan cinta yang karena aku tuh cinta Allah karena kamu gitu. Jadi ada perbedaan antara cinta kamu karena Allah
dan cinta Allah karena kamu gitu. Boleh dilanjut ke slide berikutnya. Nah, yang menjadi perbedaan antara cinta kamu karena Allah dengan cinta Allah karena kamu adalah ketika kita bisa memprioritaskan, ketika kita bisa menetapkan Allah lebih dari segalanya sebelum segala sesuatu, maka itu yang disebut dengan cinta kamu karena Allah gitu. Jadi kita masih bisa menempatkan Allah di atas segala-galanya gitu. Sebaliknya tadi yang cinta kamu karena Allah itu adalah dia melakukan segala sesuatu ibadah dan seterusnya hanya karena disuruh ayang gitu. Atau dalam kalau hal ini gitu ya kita juga sering dengar nih, aku tadi habis sholat soalnya disuruh ayang gitu, aku tahajud disuruh ayang gitu kan, suka ada gitu. Aku pernah lihat di TikTok yang sampai mereka tuh VC-an tahajud kayak, oh ya Allah ini beneran talbisul haqq bil batil gitu ya. Jadi itu sesimpel kita bisa membedakan prioritas utama kita itu siapa sih? Apakah Allah atau dia gitu. Maka itu yang membedakan antara cinta kamu karena Allah dengan cinta Allah karena kamu. Nah, mungkin selanjutnya akan dibahas lebih lanjut mengenai cinta ini dari segi psikolognya. Boleh saya kembalikan kepada Kak Hania atau saya serahkan kepada Kak Hania. Oke, terima kasih banyak Teh Lail yang udah memaparkan sisi bagaimana sih kita menempatkan cinta secara agama gitu ya, secara dari sudut pandang agama Islam itu sendiri. Baik, di sini aku ingin sharing dikit terkait Love in the Right Way versi psikologinya. Boleh di next slide, Kakak Operator? Pertama, sama dengan kayak Teh Lail tadi ya, silakan dijawab, boleh on mic, boleh via chat juga. Next. Siapa di sini yang pernah ngerasa, kok aku jadi kepikiran terus ya sama seseorang? Padahal baru ketemu sekali, padahal nggak yang interaksi yang sebanyak itu kok, kayak gitu. Siapa, siapa? Boleh di ini ya, di chat ataupun on mic. Oke, boleh di next kakak operator. Kira-kira kalau kepikiran terus, itu tuh cinta, suka, atau cuma rasa kagum sesaat sih? Jadi, apa sih bedanya gitu ya? Cinta, suka, atau cuman kagum? Dari tadi kita ngomongin cinta, cinta, cinta. Jadi kalau misalnya kepikiran seseorang, itu tuh cinta nggak sih? Atau cuman kagum doang gitu? Yang setelah itu langsung hilang kayak gitu. Boleh dijawab lagi teman-teman via chat. Dan yang terakhir, penasaran Kak? Mungkin suka aja sih Kak. Oke, next. Operator. So, apa sih cinta itu menurut teman-teman? Boleh dijawab di kolom chat. Cinta itu apa gitu? Mendefinisikan cinta tuh kayaknya apa ya? Gitu. Boleh, boleh. Nggak tahu, Kak. Oke. Jujur banget ini. Se se pengalaman teman-teman gitu. Mungkin cinta itu apa sih? Oh, ini ada yang private. Oke, kayak suka gitu. Cinta itu ketika kita percaya satu sama lain. Nice, berarti ada komitmen gitu ya, saling percaya. Oke, next. Kakak, next. Lagi. So, di sini eh, cinta dan perkembangan manusia. Di sini aku bakal ngebahas ternyata dalam psikologi perkembangan di usia-usia kita sekarang ini, teman-teman rata-rata usia berapa sih? Kayaknya sekitaran usia 18 tahun hingga 25 tahun lah ya, mungkin mentok-mentok di sini. Ya gak? Yang maba-maba berapa tahun? 18, 17, Masya Allah. Ada adik kita 17, Kak. 17.
belum masuk ini ya, berarti masih remaja tengah ini berarti. Wah, under age ini tidak boleh cinta-cintaan dulu. Jadi, teman-teman, di masa-masa remaja akhir ini, 18 tahun hingga 21 tahun, atau menurut pendapat psikologi lainnya, eh, di 20 tahun itu udah memasuki dewasa awal. 20 hingga 30 tahun. Masa-masa ini itu adalah masa-masa eksplorasi teman-teman terkait identitas, emosi teman-teman. Kerasa nggak sih emosi kita itu udah mulai menggebu-gebu, pengen apa ya? Emosi ini tuh bukan cuman tentang cinta gitu ya, tetapi juga tentang ambisi menggapai masa depan. Teman-teman udah mulai punya ambisi, aku mau S2, aku mau selesai 3,5 tahun. Nah, inilah masa-masanya gitu. Dan di dalam tahap psikososial, di usia 21 tahun ini hingga 39 tahun, teman-teman itu akan dihadapkan yang namanya intimacy versus isolation. Apa sih Kak itu? Jadi intimacy ini teman-teman akan dihadapkan yang namanya kedekatan ataupun isolasi diri. Jadi, ketika teman-teman bisa membuka diri secara emosional dalam hal romantik kepada orang lain gitu ya, dalam hubungan percintaan ataupun persahabatan, teman-teman itu akan berhasil gitu. Apa ya? em, melanjutkan tahap perkembangan yang selanjutnya ketika di usia 40 hingga 65 tahun. Jadi, di masa-masa kita sekarang ini penting bagi teman-teman untuk bisa memilih gitu. Teman-teman mau berada di dalam jalan intimacy, membangun kedekatan dengan dalam hal persahabatan, dalam hal relasi ya. Relasi ini bisa dalam organisasi, dalam beasiswa gitu ya, kayak aku dengan Telail dan lain sebagainya. Tapi ketika teman-teman nggak mampu untuk menjalin hubungan intim itu, hubungan kedekatan dengan teman, dengan sahabat, dengan dosen ya, karena kita lagi di lingkupnya mahasiswa, maka apa yang akan terjadi? Akan ada kesepian, rasa putus asa, adanya gap gitu ya, emosional dengan teman-teman yang lain, bahkan merasa kesepian ketika dikelilingi orang. Dan dalam tahapan ini, itu tuh yang dibutuhkan adalah cinta, teman-teman. Jadi, cinta ini adalah salah satu hal yang akan melekatkan kita dengan orang lain gitu. Dalam kita berelasi satu sama lain, penting ada namanya cinta. Oke, next. Jadi, gimana sih Kak membedakan kagum, suka, dan cinta sejati gitu? Di sini itu di dalam psikologi ada teori cinta, guys. Jadi uh, jadi keren banget ya psikologi ini. Ada triangle love dari Sternberg dan ternyata ada 3 hal yang membentuk cinta itu menjadi cinta sejati. Nah, teman-teman boleh dicatat ya ini. Bisa jadi quotes, jadi ilmu yang sangat penting ya. Jadi dalam percintaan gitu, menurut Sternberg, salah satu tokoh intelijensi juga dalam psikologi, ada tipe-tipenya nih. Yang pertama, nggak ada cinta. Cinta ini mungkin bakal aku kasih contoh masing-masingnya ya. Tidak ada cinta. Jadi yang pertama itu ada 3 hal ya. Yang pertama itu adanya keintiman, yaitu kedekatan emosional. Jadi di sini teman-teman merasa hangat, merasa saling berbagi, merasa dekat secara emosional. Kayak aku misalnya dengan Kak Ais, ada kedekatan secara emosional karena kita sama-sama psikologi, sama-sama merasakan apa yang dirasakan gitu ya. Dan ada rasa keterbukaan. Nah, itu adalah namanya keintiman atau intimacy, yaitu di puncak dalam di segitiga itu tuh di atasnya, puncak dari segala puncak gitu ya. Lalu di sisi kanannya itu ada yang namanya gairah atau disebut juga dengan passion, yaitu ketertarikan secara fisik dan seksual. Jadi tadi misalnya teman-teman pernah nggak ngelihat di TikTok deh atau misalnya lagi scroll, oh my God, cakep banget. Atau misalnya lagi dalam suatu event gitu ya, ih ganteng banget gitu. Pernah nggak teman-teman ngerasa cinta lah ya, cinta pandangan pertama gitu? Pernah nggak? Langsung berdebar hatinya, langsung deg-degan, langsung apa ya? Langsung gemeteran kayak gitu.
Nah, itu eh, kalau misalnya ciri-ciri tadi itu tuh adalah ciri dari munculnya gairah atau passion. Lalu selanjutnya itu yang terakhir. Tadi Aura itu ini ya komen katanya cinta itu ketika kita percaya satu sama lain. Nah, jadi di sini nih komitmen. Jadi komitmen itu adalah salah satu hal yang cukup penting ya dalam membangun cinta yang sejati, yaitu bagaimana keputusan seseorang itu mempertahankan hubungannya. Dan juga di sini itu kalau misalnya udah berkeluarga ya, bagaimana dia itu bisa mengatasi masalah bersama dan lain sebagainya. Terus teman-teman, di sini ada jenis-jenis cinta, ada 7 jenis cinta ya. Yang pertama itu ketika teman-teman nggak ada rasa kedekatan secara emosional, nggak ada gairah, nggak ada komitmen, maka nggak ada cinta di situ, ya. Terus ketika teman-teman merasa hanya ada kedekatan emosional, nah ternyata di situ adalah tahap menyukai teman-teman. Jadi teman-teman boleh kita sambil berefleksi ya. Apakah selama ini kita hanya merasa kedekatan emosional? Kalau iya, berarti itu hanya menyukai gitu. Terus, terus gimana Kak? Ada namanya cinta gila guys, infatuation. Ketika hanya ada gairah yang menguasai diri kita atau passion gitu ya. Cuman ada ketertarikan fisik. Nah, teman-teman yang ketika lagi nge-scroll TikTok gitu ya atau ngeliat orang gitu ya di jalan, wih cakep banget. Itu adalah tahap cinta gila gitu ya, yang cuman apa ya, mengedepankan gairah atau passion gitu. Ketertarikan secara fisik dan seksual. Terus juga ada yang namanya cinta kosong. Jadi pernah ya Chelsea yang cuman lihat udah itu cinta gila istilahnya ya, infatuation. Terus ada yang namanya cinta kosong guys. Cinta kosong ini hanya ketika ada komitmen. Ini mungkin terjadi ketika zaman-zaman dulu mungkin ya guys, ketika masa-masa perjodohan gitu, yang cuman ada komitmen tanpa ada rasa cinta, tanpa ada rasa kedekatan emosional. Nah, ini terjadi mungkin di zaman-zaman kakek nenek moyang kita dulu ya. Ada namanya cinta yang kosong. Terus, terus gimana sih ada cinta romantis itu? Nah, cinta romantis itu adalah ketika keintiman, yaitu kedekatan emosional, itu bercampur dengan ketertarikan fisik dan seksual. Dan ini cinta yang nggak bertahan lama. Karena kenapa? Karena kenapa guys? Cinta romantis itu nggak akan bertahan lama. Karena Karena nggak ada komitmen. ya, bener. Karena nggak ada komitmennya. Sayang banget kan, udah mesra-mesraan, romantis-romantisan, tapi nggak ada komitmen di dalam hubungan tersebut. Terus ada namanya cinta persahabatan. Nah, di sini itu ada kedekatan emosional dan ada komitmen. Ini kayak kita dengan dalam pertemanan ya, dalam organisasi, dalam beasiswa, itu adalah cinta persahabatan. Jadi ada kedekatan emosional nih, kayak aku sama Kak Alia, dan juga ada komitmen gitu, pengen mempertahankan uhuwah ini gitu, uhuwah Islamiyah kita gitu ya di dalam kami. Nah, itu adalah cinta persahabatan teman-teman. Terus atau companion. Nah, selanjutnya itu ada cinta bodoh. Jadi tadi udah ada cinta gila, cinta bodoh, cinta kosong gitu ya. Ternyata ada namanya fetus love. Fetus love ini yang mungkin nauzubillah ya, biasanya dilaksanakan gitu oleh orang-orang yang apa ya, friend with benefit, yang hanya mengedepankan ketertarikan fisik dan seksual dan komitmennya. Jadi yang kayak kumpul kebo, yang apa ya, udah serumah bareng tapi nggak nikah dan lain sebagainya kayak gitu. Itu mereka ada komitmen nih pengen pacaran gitu, tapi cuman ada ketertarikan secara seksual. Dan yang terakhir, cinta yang sempurna itu adalah cinta yang memiliki ketiga hal ini, yaitu tadi ya, kedekatan emosional, kehangatan, ketertarikan fisik, saling tertarik, juga ada yang namanya komitmen. Dan cinta sempurna ini nggak bakal bisa dilakukan sebelum adanya akad
suci, yaitu pernikahan. Jadi jangan percaya yang namanya komitmen selain komitmen pernikahan gitu teman-teman. Jangan mau tunggu aku ya 5 tahun lagi. No, 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 no. Jangan gitu ya. Jadi cinta yang sempurna itu adalah ketika udah ada komitmennya, udah lengkap nih 3 hal ini. Jadi teman-teman bisa berefleksi ya. Oke, dari ketiga hal ini, selama ini yang aku rasakan hanya apa sih? Kalau aku mungkin ya, aku di tahap ini kayaknya cuma ketertarikan fisik ya, kayak sama artis gitu ngeliat opa-opa Korea. Nah itu berarti cuma ada passion, no gitu kan. Berarti cuman cinta, apa cinta passion itu? Cinta gila ya guys. Jadi itu tipe-tipe cinta secara psikologi. Mari kita usahakan ya cinta yang sempurna itu dengan jalan yang benar, right way. Oke, boleh next. Terus gimana dong Kak caranya gitu kan di usia-usia sekarang kita kan tadi kata Kakak sedang menggebu-gebu gitu ya, ingin membangun relasi dengan uh, teman, dengan lawan jenis, dengan orang yang lebih tua. Tapi juga kadang kita tuh butuh teman cerita gitu ya, yang kayak tadi kata Teh Lail, tiba-tiba aja ngerasa nyaman gitu ketika berinteraksi. Terus gimana dong gitu kan? Sedangkan di dalam syariat kita nggak boleh gitu ya, belum boleh sebelum adanya ikatan yang halal. Jadi banyak banget teman-teman yang perlu teman-teman siapkan gitu ya. Yang pertama itu coba deh kita kenalin lagi diri kita dengan mengenali konsep diri kita. Coba kita kenalin nilai diri kita tuh apa sih? Arah hidup kita tuh apa sih? Membangun life purpose gitu ya, tujuan hidup. Tujuan hidup aku apa? Yang sesungguhnya. Dan non banyak-banyak berefleksi aja gitu ya, bermuhasabah. Kayaknya aku pengen lanjut S2, aku pengen lulus tepat waktu. Teman-teman jabarin, teman-teman tulis gitu ya, impian-impian teman-teman. Apakah eh, percintaan itu masuk dalam prioritas? It's okay teman-teman masukkan, tapi coba deh lihat lagi impian-impian teman-teman, dijabarkan apa gitu arah hidup teman-teman. 5 tahun lagi, 5 tahun ke depan, teman-teman tuh mau jadi apa sih? Ketika nanti aku meninggal, bahkan di tahap itu ya, ketika aku meninggal, aku tuh mau dikenang sebagai siapa sih? Karena nggak banyak ya, eh, kita nggak pernah tahu umur gitu teman-teman. Jadi kita harus tahu arah hidup kita dengan melalui mengenal diri. Mengenal diri ini tuh banyak banget toolsnya teman-teman. Nanti bisa kita diskusi lagi makanya bisa lewat kepribadian ya. Kita tahu dari MBTI kita, terus kita eh, tahu juga minat bakat kita dan itu lumayan banyak ya tes-tes psikologinya. Boleh banget nanti kita sharing lanjutan. Terus setelah itu, setelah kita mengenal diri, insya Allah kita bakal bisa meregulasi diri kita. Dan kemampuan mengelola emosi ini tuh kayaknya yang paling penting ya guys. Siapa yang di sini masih sering meledak-ledak emosinya, masih sering marah-marah, masih sering tantruman gitu ya. Gimana mau jadi ibu-ibu nanti ya? Seperti ini kita Willy ya. Ibu peri, tapi emosinya Deswita. Emosinya masih meledak-ledak guys gitu. Nah makanya di usia-usia kita sekarang inilah gitu ya kita harus bisa mengelola emosi kita agar nanti bisa menjadi ibu peri yang seperti Nikita Willy ya guys, sesuai nilai dan tujuan tadi yang udah kita tetapkan. Bisa lewat apa? Bisa dengan journaling, bisa dengan ngobrol gitu ya. Nah kalau misalnya di kami itu kan ada namanya MK Host, kalau di RK itu ada namanya kajian Islam Pekanan gitu, mentoring lah ya istilahnya. Nah, di situ tuh ada kakak mentornya, boleh curhat, boleh ngajakin, Mbak, coba deh kita sekali-kali journaling bareng, coba deh sekali-kali kita nggak usah mentoring yang monoton, kita ngapain kayak gitu. Nah, di situ ya teman-teman. Jadi jangan biarkan cinta kita itu mengalihkan fokus belajar kita, ibadah kita, atau dakwah kita. Karena kenapa? Karena mumpung masih single lillah gitu ya. Masih bisa fokus ibadah, fokus belajar, fokus berdakwah. Karena kalau misalnya udah banyak ya cerita-cerita dari para umahat-umahat gitu. Ketika
Udah menikah itu susah banget tahajudnya, susah banget duhanya, susah banget mau dapet rawatibnya kayak gitu. Jadi cinta yang sehat itu, cinta sejati itu, cinta yang nggak mengganggu produktivitas, tapi dia menumbuhkan kedewasaan, kedewasaan diri, kedewasaan emosional, kedewasaan pemikiran. Terus gimana lagi? Boleh next kakak operator? Terus gimana dong Kak kalau misalnya si crush ini tiba-tiba ngedeketin kita gitu. Pernah nggak guys? Ada Ikhwannya dulu nih, cowoknya dulu nih yang ngedeketin kita. Misalnya ngechat gitu. Atau ya udah langsung blak-blakan gitu kan. Lail, Ais, gue suka sama lu. Gitu. Gimana teman-teman? Pernah nggak? Atau menurut teman-teman apa yang harus dilakukan ketika ada someone yang confess gitu ke kita? Belum pernah, Mbak. Aku tidak pernah dikonfesin. Iya, benar. Jadi sama-sama ujian yang berat ya, guys, ketika kita memendam rasa gitu ya. Aduh, aku pengen confess. Tapi ketika ada yang confess ke kita, itu juga sama-sama ujian yang berat gitu. Jual mahal aja, be, mantap ini. Desita. Ya, benar. Jadi kita itu harus menetapkan batasan tanpa rasa bersalah. Tadi, ketika teman-teman itu udah tahu nilai diri teman-teman, ya udah jaga batas aja karena itu adalah bentuk penghormatan diri gitu kan. Dengan menggunakan assertive communication, tegas tapi sopan gitu. Contohnya nih, oke, aku menghargai perasaan kamu gitu ya sebagai laki-laki, tapi maaf, aku ingin fokus dulu ke pengembangan diri. Emang kamu udah siap gitu datang ke rumah aku, misal gitu ya, atau lain sebagainya. Jadi teman-teman, menetapkan batasan, menolak dengan baik itu bukan berarti sombong gitu ya. Ya karena memang belum masanya gitu. Tetapi itu tuh adalah cara kita menjaga marwah kita, izah kita gitu sebagai muslimah. Jadi kalau ada yang deketin, terus kalau misalnya eh, aku ngerasa ada yang aku juga suka sama dia gitu. Berat ya guys. Tapi tadi coba deh teman-teman konsultasiin gitu dengan kakak-kakak mentor gitu ya. Ini gimana ya Mbak caranya? Tapi tadi ya balik lagi ketika kita tegas tapi sopan itu dapat dipastikan sih eh, si lawan jenis itu nggak bakal sakit hati karena ya udah kita masih belum saatnya guys kayak gitu. Atau kalau memang teman-teman udah siap dan si lawan jenis itu udah siap, ya udah hayu kayak gitu ya. Dan yang terakhir, gimana dong Kak? Ya udah, sibukkan diri dengan hal-hal yang positif. Dalam psikologi itu ada istilahnya tuh sublimation, yaitu mengalihkan energi cinta kita dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Apa aja? Banyak banget ya guys kalau misalnya udah join kami mah. Tadi kayak teman-temannya yang ahwat tadi pada abis galang dana ya di Simpang Polda. Masya Allah. Nah, itu adalah salah satu kegiatan yang positif, kegiatan sosial. Fokuskan diri dulu gitu, belajar. Belajar ini bisa banyak halnya ya, teman-teman. Nah, bisa tadi ya belajar secara sosial, juga berdakwah, ngajakin teman-temannya join kami gitu ya. Terus berorganisasi, berbeasiswa, nyari beasiswa dulu gitu. Ngapain sih fokus cinta-cintaan gitu ya? Mending kita ikut lomba dan berkarya. Dan juga tadi, bertemanlah dengan orang-orang yang baik dan yang saling menguatkan. Karena lingkungan yang baik akan menjaga hati kita tetap sehat dan terarah. Seperti itu. Sehat pikiran juga ya, yang pastinya kalau misalnya kita galau kelamaan, apa sih yang akan teman-teman lakukan? Pasti lihat gitu, kegiatan-kegiatan yang kurang produktif. Next, boleh Kak? Dan terakhir, mari kita berdoa memohon cinta kepada Allah. Ini boleh teman-teman capture ya. Ini adalah salah satu doa yang diajarkan oleh mudir di pondok aku. Ngapain sih kita sibuk-sibuk memohon cinta manusia gitu kan? Sedangkan kita belum tentu dicintai Allah. Maka ayo kita memohon dulu cinta
Allah untuk kita. Doanya gimana tuh, Kak? Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal a'mal alladhi yuballighuni hubbaka. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'i wal baridi. Jadi ini adalah salah satu doa yang erat kaitannya juga dengan Nabi Daud, di mana Nabi Daud itu kan adalah, kalau misalnya kita baca sirahnya ya teman-teman, Nabi Daud itu adalah nabi yang sangat rajin ibadahnya, sangat kuat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga mendapatkan uh, mukjizat ya, berupa bisa melunakkan uh, besi, juga menaklukkan Jalut ketika dalam pertempuran, dan inilah doanya gitu. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu cintamu. Jadi kita mohon dulu cintanya Allah sebelum mohon cinta siapapun itu. Dan cinta orang yang mencintaimu. Nah, boleh nih dibayangin gitu ya. Orang tua kita, bukan crush ya, guys. Dan cinta orang-orang yang mencintaimu dan memohon kepadamu perbuatan yang dapat mengantarkanku kepada cintamu. Karena belum tentu kegiatan-kegiatan kita yang kita lakukan saat ini mengantarkan ridhonya Allah gitu, kepada ridhonya Allah, kepada cintanya Allah, maka kita minta gitu. Dan juga, ya Allah, jadikanlah cintamu lebih kucintai daripada diriku, keluargaku, dan air yang dingin di padang yang tandus. Itu hadis riwayat Tirmizi ya, teman-teman. Boleh di capture, boleh di doa. eh, kita minta terus gitu ya, setiap habis sholat kita memohon cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir, the last slide. Belum. Terakhir, sedikit quotes gitu ya. Highlight dari ocehan-ocehan aku dengan Teh Lail malam ini. Ini poinnya, teman-teman. Jadi, cinta itu bukan untuk dihindari, tetapi untuk diarahkan. Diarahkan ke arah yang lebih baik, di arah yang benar, di arah yang positif. Jadi teman-teman belajarlah menata hati, menjaga niat lagi, dan mempersiapkan diri. Cara mempersiapkan diri itu banyak ya, dan di usia-usia kita saat ini udah boleh banget untuk mempersiapkan pernikahan. Pasca-pasca kampus tuh apa aja sih kehidupan pasca kampus? Selain bekerja, pastinya kita sebagai wanita ada fitrah ingin dicintai gitu ya, ingin menjadi ibu. Nah, itu dipersiapkan dengan gimana tuh Mbak? Dengan mencari ilmu parenting, ilmu-ilmu pranikah, dan ilmu-ilmu fikih. Ya, itu banyak banget untuk mempersiapkan diri kita. Dan cinta yang sejati itu pasti akan mendekatkanmu pada Allah. Nih, ada segitiga lagi gitu ya. Ketika di atas itu adalah Allah, di sini kita gitu ya, di sini itu someone, maka ketika kita saling mendekati Allah, maka akan bertemu gitu teman-teman, segitiga lagi gitu ya, dan bukan menjauhkan. Juga kalau benar itu cinta, maka buktikan dengan menjaga dan memperbaiki diri kita lebih baik lagi. Mungkin itu sekian sesi sharing aku dan Teh Lail untuk Girls Love kita pada malam hari ini. Aku kembalikan kepada moderator. Barakallah, Masya Allah. Aduh, ini udah nggak bisa berkata-kata lagi ya. Udah keren banget nih dua pemateri kita. Yang satu bahas dari segi agamanya, yang satu bahas dari segi psikologisnya. Oke, kayaknya teman-teman ini udah pada nggak sabar ya mau bertanya terkait dengan dua sharing session materi yang sangat wow sekali ini, yang perpaduan yang sangat bagus banget nih. Oke, untuk teman-teman yang lain yang mau bertanya boleh raise hand atau boleh tulis di kolom chat. Oh ya, teman-teman boleh juga ya kalau misalnya malu untuk bertanya secara apa? Boleh bertanya juga di PC ke Telail ataupun ke aku. Curcol-curcolnya. Ya, boleh banget nih teman-teman. Mungkin ya kalau malu di sini gitu.
Oke, ada Aura, Aura Chelsea Lestari. Boleh on cam, atau kalau nggak bisa on cam nggak apa-apa, langsung aja. Baik, terima kasih Mbak. Izin bertanya. Sebenarnya sudah banyak sih Mbak kamu jawab tadi tuh. Tapi supaya lebih mantap, saya ingin bertanya lagi. Izin bertanya Mbak. Kan sebenarnya aku nih lah mengetahui tujuan hidupku tuh cak mano, cak itu. Walaupun belum nih sih mengetahui, tapi cak lah ada tujuan cak itu. Nah, tapi kadang tuh, apalagi Mbak aku kan di PB. Ika sebenarnya curhat juga di PB. Jadi di PB itu kan tau lah sebenarnya aku tuh SMA itu cak cak rohis, berok cak itu. Ataupun cak lebih lebih relasinya tuh lebih aman cak itu. Tapi di PB itu cak anehnya cak itu cak jauh cak itu aku tuh dari sebelumnya. Nah, ada kancoku juga neman 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 apa sih dia tuh cak teleponan para aku ataupun neman cak cak pelinjangan itu intinya Mbak pacaran. Jadi jadi mereka tuh cak sering balik bareng misalnya tuh atau cak intinya lemak lah cak itu. Jadi aku tuh ada rasa ketertarikan juga dengan cak itu. jadi jadi aku tadi kan jadi cak nak netap ke hati untuk beribadah kepada Allah. Jadi sudahnya goyah Mbak cak itu. Jadi cak mana Mbak supaya mengatasi kegelisahan hati yang belum bisa menetap itu. Terima kasih. Itu saja Mbak. Oke, Oke. terima kasih kepada Aura. Aduh, pertanyaannya ini karena pengen pacaran juga ya jadinya karena lingkungannya kayak gitu ya. Oke, langsung saja. Baik, untuk Ahania ataupun Teh Laila, boleh silahkan dijawab. Boleh aku minta translate dulu. Aku orang Sunda, guys. Ketika denger cak-cak gitu, maksudnya aku kurang ngerti gitu. Jadi aku mau minta, sebenarnya nangkep cuman sedikit, cuman aku pengen lebih diperjelas aja supaya maksud dan poinnya itu sampai gitu. Oke, jadi gini ya, Teh. Jadi tuh si Aura tanya, dia kan dulu pas sekolah itu rohis gitu. Nah, terus dia masuk jurusan PB gitu kan, kayak goyah gitu. Jadi imamnya yang maunya ibadah sama Allah karena temennya tuh teleponan, jalan sama cowoknya. Jadi dia tuh kayak tertarik gitu, pengen gitu teh. Kayak gitu. Jadi gimana caranya itu? Gimana caranya ya? Oke, siap. Aku izin menjawab dulu ya, pengalaman aku dan semampu aku. Jadi, ya, ya. Sebenarnya menurut aku setuju banget sih bahwa lingkungan itu merupakan salah satu faktor yang paling berpengaruh terhadap segala sesuatunya kita, terhadap kebiasaan kita, keinginan kita, dan lain sebagainya. Pun aku merasakan banget ketika aku lagi sering bareng sama teman aku yang ya pacaran gitu. Aku tuh kadang suka kepikiran kayak, ih, jadi pengen punya suami gitu, pengen cepat nikah. Padahal aku juga sadar bahwa aku tuh belum siap untuk hal tersebut. Gitu. Makanya aku tuh selalu ingat bahwasannya eh, kita itu nggak pernah bisa untuk menolak badai. Kita itu nggak pernah bisa untuk menolak gimana caranya supaya nggak hujan gitu. Ini kan lagi hujan ya. Kita tuh nggak bisa menolak hujan. Kita itu nggak pernah bisa menolak badai, menolak angin. Tapi yang bisa kita tentukan atau yang bisa kita pilih adalah apa yang mau kita gunakan untuk menghalangi badai tersebut. Contohnya, ketika hujan, apa yang bisa kita gunakan? Yaitu payung gitu. Kita bisa meminimalisirnya dengan menggunakan payung. Payung tersebut adalah dengan kita ikut kegiatan-kegiatan yang bermanfaat pula atau kita mengikuti kegiatan yang memang setidaknya itu tuh jadi reminder aku gimana caranya biar aku tuh bisa balik lagi ke jalan yang lurus. Contohnya ikut kami ini juga menurut aku merupakan salah satu ikhtiar kita agar kita bisa kembali kepada jalan yang benar gitu. Setidaknya ketika tadi Aura bercerita di sini masih ada teman-teman yang nantinya akan terus mengingatkan Aura. Pun di sini karena kita collab dengan Rumah Kepemimpinan ya, boleh nanti mungkin Aura angkatan berapakah?
25, ya Kak. Aura angkatan berapa? Nah, angkatan 25. 25 pas banget nih. Kebetulan, ya, kebetulan rumah kepemimpinan itu ini menjadi salah satu alasan aku juga kenapa pada akhirnya aku join RK. Karena aku emang membutuhkan tempat yang bisa membangun aku menjadi lebih baik, membangun aku agar tidak mudah terdistraksi dengan hal-hal yang aku tuh belum siap untuk berada di sana, yaitu tadi gitu, adalah dengan ikut komunitas-komunitas. Nah, nanti rumah kepemimpinan sebentar lagi akan oprek gitu ya. Jadi Aura boleh join karena salah satu syarat jadi anak RK itu adalah tidak boleh pacaran atau sejenisnya gitu. Pun kalau misalkan nanti Aura join RK di sini, insya Allah teman-temannya bisa saling bantu, saling bonding gitu. Oh iya, aku ingin jawab lagi, mungkin sedikit lagi terkait tadi ya. Ada satu hal yang menurut aku ini bisa jadi jawaban lain dari tadi ya. Kalau misalkan kita enggak punya payungnya atau kita masih belum bisa untuk membeli payungnya gitu. Itu adalah kita mesti ingat eh, bahwasannya tadi ya terkait masih berhubungan dengan cinta karena Allah atau cinta kamu karena Allah atau cinta Allah karena kamu gitu ya. Nah, tadi ya karena kita itu memang fokusnya adalah ingin mencari eh, cinta kamu karena Allah atau memprioritaskan Allah di atas segalanya, maka kita ketika kita mencintai seseorang pun atau ketika kita ingin mencintai seseorang pun kita perlu mencintai seseorang yang taat, bukan malah seseorang yang membawa ke jalan maksiat gitu. Dan pembuktian cinta itu sama kayak iman loh gitu, tasdik bil kolbi, diyakini dengan hati, watakriru bil lisan, dan diucapkan dengan lisan, wal amalu bil arkan gitu, dan diamalkan dengan perbuatan gitu. Nah, jadi nggak cukup cinta itu hanya dengan harapan dan perkataan cinta gitu, tapi juga harus dibuktikan dengan tindakan. Dan aku pernah nonton podcast Ustadz Felix bahwasannya laki-laki itu adalah seseorang yang dia akan memberikan segala sesuatunya kalau udah komitmen. Berbeda dengan perempuan. Perempuan itu kalau udah suka, meskipun belum ada keterikatan menikah dan seterusnya, dia bisa memberikan segala sesuatunya terhadap laki-laki tersebut, terhadap orang yang dicintai tersebut. Makanya laki-laki itu, karena laki-laki butuh komitmen untuk mencintai, maka kita bisa melihatnya dengan melihat keseriusannya dari komitmennya gitu. Karena laki-laki yang belum siap pun tidak akan memberi harapan, tapi akan bergegas mempersiapkan karena kamu adalah tujuan dari komitmennya gitu. Dan perempuan itu, kalau laki-laki yang paham agama, pasti akan paham bahwasanya perempuan itu adalah makhluk yang sering membayangkan masa depan. Jadi buat laki-laki nih, kalau misalkan teman-teman punya adik laki-laki atau kakak laki-laki gitu ya, jangan tolong kasih tahu gitu bahwa jangan membuat perempuan itu menderita karena harapan dan ketidakjelasan gitu. Tapi halalkan atau tinggalkan dan muliakan atau ikhlaskan seperti itu. Makanya ketika kita kebita apa ya kebita teh, aduh bahasa Sunda lagi nih, kabita teh nyeler 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 pengen pacaran gitu ya. Ya misalnya ke kabit ya nyeler sama teman pengen pacaran gitu ya. Nah, maka kita harus ingat tadi gitu bahwasannya lelaki yang memang benar-benar paham agama, benar-benar tahu maksud tujuan tentang cinta yang berkah itu seperti apa, maka ia tidak akan pernah mengajak kamu untuk berpacaran seperti itu. Mungkin sekian dari aku, boleh aku kembalikan kembali kepada moderator atau Kak Hania barangkali mau menjawab. Dari aku cukup sih, udah sangat include ya dari Teh Lail. Tapi mungkin izin ya moderator, ini ada pertanyaan yang masuk lewat PC. Boleh langsung dijawab aja atau gimana? Boleh, boleh. Silakan Kak Hania. Oke, jadi ini Assalamualaikum Mbak Hani, mau izin nanya, ah, gimana ya caranya kita ngebentengin diri dari rasa kagum ke Ikhwan gitu. Yang mana Ikhwan ini tuh ternyata satu organisasi dengan kita. Beliau ini nggak mau gitu ya, niatnya itu berorganisasi ya karena ada Ikhwan itu gitu ya. Tapi selalunya hati dan pikiran itu tuh bertentangan. Jadinya beliau ini tuh
takut ikut kegiatan-kegiatan gitu ya. Malah jadi takut, guys. Eh, itu malah jadi sia-sia gitu. Karena tadi ada rasa yang berbeda gitu ya dengan someone juga mungkin bakal ngerasa beda. Ini tuh bener nggak sih niat aku berorganisasi karena Allah atau enggak kayak gitu ya. Jadi itu. Oke, aku izin menjawab ya. Jadi yang pertama pastinya kalau secara psikologi ya, sadarin dulu dan terima gitu ya perasaan yang datang itu dengan tenang gitu. Ya udah, oke, aku kagum dengan kakak itu, aku kagum dan berdoa gitu, minta kepada Allah lagi-lagi ya secara Islamnya sambil berdoa, ya Allah, aku nggak mau gitu. Rasa ini tuh mendominasi sehingga malah eh, niat aku berorganisasi malah karena dia gitu. Dan ini nggak sedikit gitu ya terjadi kepada aktivis dakwah kampus. Lalu apa next stepnya? Ubah rasa kagum itu menjadi inspirasi, bukan ketertarikan secara pribadi. Ini mungkin agak susah ya, tapi perlahan teman-teman cari kekurangannya mungkin ya, atau juga cari bagaimana pengalihan dari emosi itu menuju dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat gitu ya. Cari kegiatan yang mungkin eh, misalnya dia divisi apa gitu ya. Mungkin kalau misalnya masih belum bisa banget, ya udah teman-teman cari kegiatan yang sebisa mungkin gak ada dia dulu gitu. Kan dalam suatu organisasi itu pasti bakal banyak proker-proker ya. Itu it's okay. Tapi tadi ya ubah rasa kagum itu menjadi inspirasi. Oke, aku suka beliau ini karena sifat apanya, bukan orangnya dulu seperti itu. Selain itu juga luruskan niat lagi gitu ya, ya Allah. Aku ikut organisasi ini tuh agar engkau ridho gitu, bukan karena Allah. Dan dari doa itulah akan memunculkan rasa murokobah. Murokobah itu rasa pengawasan gitu ya, bahwasannya Allah itu akan selalu mengawasi hati kita. Terus selain itu gimana sih Kak? Selain itu kurangin stimulus. Stimulus itu hal-hal yang bakal men-trigger kita gitu ya untuk memicu perasaan itu. Apa sih? Misalnya ada temen yang eh, gini, kadang itu eh, kita tuh suka, terus kita ceritain. Nah, itu yang bakal bermasalah. Kenapa? Karena ketika ada temen yang tahu, dan teman itu nyebarin, nah itu bakal diceng-cengin tuh. Ketika udah diceng-cengin dan bahkan si lawan jenis itu tahu, nah itu tambah-tambah gitu ya, bakal memicu keadaan yang sangat rasanya nggak nyaman gitu. Baik dalam sisi Ikhwannya itu bakal canggung, kitanya juga bakal canggung gitu dengan si Ikhwannya. Jadi kalau misalnya pun suka, ya pendam dulu aja gitu dengan atau enggak curhat dengan temen yang benar-benar terpercaya gitu nggak bakal ngeceng-cengin kita dan lain sebagainya karena itu adalah salah satu stimulus gitu dengan diceng-cengin itu bakal aduh tambah teringat tambah deg-degan dan lain sebagainya itu ya. Dan mungkin dari aku temukan lagi why-nya teman-teman gitu berorganisasi sih karena kan dalam kita menjalankan suatu kegiatan, cari hal big why-nya gitu. Ketika kamu join kami, dan ketika kamu dihadapkan dengan rasa kagum itu, lantas kamu apa ya, nggak mau ikut kegiatan, kok semudah itu ya aku meninggalkan kegiatan hanya karena dia gitu. Maka mungkin teman-teman boleh cari lagi ya big why-nya kenapa aku join kami gitu. Dan di dalam di kami juga kan goals kita itu menjadi musim negarawan gitu ya, menjadi leader gitu kan. Dan seseorang pemimpin itu rumah kepemimpinan juga ya sama harus selesai gitu dengan dirinya, harus bisa meregulasi emosinya dengan hal-hal ya udah journaling gitu dan lain sebagainya alihkan gitu. Mungkin aku juga pernah ya kayak ngerasa kagum dengan seseorang gitu di dalam organisasi dalam sebuah uh, lingkup beasiswa gitu ya. Tapi gimana caranya aku meng-hide gitu SW-nya. Terus aku nggak mau memunculkan stimulus-stimulus yang bisa membuat aku tuh semakin mengingat dia gitu. Aku hapus Instagram gitu. Aku hapus hal-hal yang itu tuh bakal nge-trigger aku gitu. Itu adalah salah satu regulasi diri kita gitu. Dan kita yang bisa
dan kita yang tahu gimana caranya. Mungkin itu ya untuk seseorang yang bertanya ini. Semoga dapat menjawab. Kalau misalnya belum terjawab, boleh untuk di PC lagi akunnya. Ya, chat WA. Terus ada lagi nih, satu lagi. Di Teh Lail ada nggak yang nanya Teh lewat PC? Ada. Tapi mangga Haniah dulu aja. Sok, Teteh dulu aja. Aku ada sambil baca dulu pertanyaannya. Oke, bentar ya. Aku izin bacakan salah satu soal dari teman-teman ini dari PC. Ada yang bertanya, Kak, takut menikah itu boleh nggak sih? Gitu. Oke, ini mungkin agak cukup berbalik kali ya. Biasanya teman-teman usia kita-kita ini lagi pengen-pengennya nikah gitu. Ini malah kebalik gitu. Oke, mari kita membahas dari segi fikihnya dulu gitu, terkait hukum nikah. Ya, seperti yang mungkin gak banyak orang tahu ya terkait hukum menikah ini. Jadi sebenarnya hukum menikah itu bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh, bahkan bisa menjadi haram. Tergantung kondisi seseorang yang hendak menikahnya tersebut itu. Jika kondisi seseorang itu memang sudah cukup secara finansial, kemudian dia punya hasrat seks yang tinggi dan seterusnya, maka itu udah tergolong kepada yang wajib menikah gitu. Dan ada orang yang justru ketika dia tuh belum selesai dengan dirinya sendiri, beliau itu masih sering banget banting-banting barang atau temperamen lah ketika dia marah, masih belum bisa mengelola emosinya sendiri. Maka itu bisa termasuk ke kategori yang haram dalam menikah. Jadi sebenarnya mau kamu mau nikah, mau enggak juga ya is okay, tergantung tadi konteksnya adalah si hukumnya tadi gitu. Hukumnya itu menyesuaikan dengan kondisi kamu pada saat itu gitu. Nah, tapi di sini tuh kan kita juga sering dengar pasti bahwasannya menikah itu adalah sebagian dari ibadah, setengahnya ibadah. Ini setengahnya gitu loh. Setengahnya itu termasuk yang sangat besar loh. Kan ibadah itu ada banyak, tapi menikah itu termasuk setengahnya ibadah. Memang apakah kita tidak mau mencari ibadah tersebut pun di makosid syariah itu ada kan hifzun nasal atau menjaga keturunan. Dan salah satu cara kita menjaga keturunan atau melaksanakan makosid syariah tadi itu adalah dengan menikah seperti itu. Nah, makanya ini yang menjadi alasan, mungkin salah satu alasan kenapa kita itu sebaiknya menikah jika memang kita sudah siap gitu. Makanya kita perlu membenahi diri kita sendiri. Nah, sebenarnya terkait boleh nggak sih kita takut menikah gitu? Sebenarnya itu hal yang manusiawi gitu ya. Karena bisa jadi hal tersebut didasari oleh mungkin faktor masa lalunya atau pernah berhubungan sama orang tapi nggak dikasih kepastian atau ada perasaan takut akan masa depan gitu. Nah, maka caranya gimana gitu? Jadi bentar, ya caranya seperti apa gitu. Nah, jika kita takutnya karena ketidaktahuan akan masa depan, maka solusinya adalah dengan belajar gitu. Paham kalau walana beluan nakum bisyai'im minal khauf, atau yang artinya kalau rasa takut dan khawatir itu adalah ujian dari Allah. Jadi segala apapun itu kemungkinan besar kita akan dihadapkan dengan rasa takut dan khawatir gitu ya tadi. Nah, ya, ujian dari Allah. Dan Imam Al-Basri juga pernah berkata bahwasannya menikahlah kalian dengan orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa itu kalau dia mencintaimu maka ia akan memuliakanmu, dan kalau dia lagi nggak suka atau marah dia tidak akan menghinakanmu atau menyakitimu. Jadi nggak perlu takut gitu, meskipun mungkin kita nggak bisa menghilangkan kemungkinan gagal itu 100%, tapi kita bisa belajar dengan tapi dengan kita belajar kita bisa memperkecilnya seperti itu. Makanya tetaplah belajar dan serahkan semuanya kepada Allah, karena seharusnya semakin kita takut terhadap sesuatu maka
semakin kita dekat juga dengan Allah seperti itu. Sekian jawaban dari aku, barangkali dari Kak Hania ada tambahan. Hmm, mungkin sama ya secara psikologi juga. Kalau misalnya rasa takut itu pasti harus divalidasi. Oke, aku takut, tapi why? Gitu. Kita cari akarnya. Kenapa aku takut? Mungkin ada trauma-trauma di masa lalu yang bikin kita itu takut gitu kan untuk menikah. Maka cari itu dulu gitu. Why-nya. Kenapa aku takut? Ketika udah ketemu benang merahnya, oh ternyata aku takut karena eh, orang tua aku gagal dalam pernikahannya gitu ya. Maka aku nggak mau kayak gitu, aku nggak mau keadaan itu berulang. Maka cari, udah banyak cara apa ya, ilmu-ilmu kelas-kelas pranika yang membahas tentang itu gitu, yang lebih expert gitu ya, diadakan oleh expert. Maka cari kelasnya, cari ilmunya gimana biar nggak terjadi lagi hal-hal seperti itu kepada aku. Jadi caranya mungkin ya menghadapi rasa takut itu dengan ilmu sih. Sama seperti yang dengan tadi kata Teh Lail, cari dengan ilmu, karena kita nggak bakal nyaman gitu ya. Secara psikis kita pasti nggak mau dong takut secara terus-menerus, sedih secara keterusan gitu kan. Maka cari solusinya dengan berguru dengan yang lebih expert gitu ya. Cari pernikahan-pernikahan, gambaran-gambaran mungkin yang berhasil gitu. Banyakin diskusi dengan orang tua gitu ya, para couple-couple yang Masya Allah gitu ya, couple goals banget. Nah, cari gitu kelas-kelasnya, cari video YouTube-nya dan lain sebagainya. Mungkin itu ya tambahan sedikit. Terus ada pertanyaan terakhir mungkin ya. Ini aku izin menjawab. Di Teh Lail ada pertanyaan lain nggak Teh? Sejauh ini gak ada sih Teh. Oke, terakhir ya mungkin. Nah, Itu ada Dinda ngacung, aduh. ngacung. Boleh, aku jawab dulu ya sebentar. Di sini ada yang dia itu eh, nggak pernah gitu, hampir nggak pernah benar-benar suka sama Ikhwan. Tapi ketika masuk semester baru ini gitu, udah mulai ada rasa kagum, suka sama someone gitu ya, si Ikhwan itu. Dan di situ mulai agak goyah dengan tujuan awalnya itu belajar, kuliah dan lain sebagainya. Terus pikiran ini tuh jadi kurang fokus, Mbak. Nah, gimana ya Mbak caranya untuk mengatasi perasaan yang tiba-tiba datang? Secara ini benar-benar pertama kali saya suka sama seorang Ikhwan. Masya Allah, di sini aku apresiasi ya kalau kamu tuh udah ada self awareness-nya gitu, udah sadar kalau ya aku suka dan gimana sih Mbak caranya gitu kan. Ya pasti lagi-lagi gitu kan, pahamin kalau tadi ya sesuai dengan materi yang udah aku sampaikan, kalau memang di usia-usia ini tuh udah saatnya gitu, udah ya masanya gitu. Tapi sadarin perasaan yang kita rasain ini tuh nggak mesti harus diikuti dengan tindakan gitu. Tadi mungkin dari kamunya bisa dialihkan dengan kegiatan yang positif, tapi bisa juga dengan cara membangun boundaries gitu. Kalau misalnya dia, oh ya, sama ini mungkin ya, tanyain kepada diri kamu. Kan katanya suka kepikiran tuh sama dia. Terus kalau misalnya aku kepikiran terus sama dia, apa sih ujung dari yang aku inginkan gitu? Apa yang aku inginkan gitu dari rasa suka ini gitu? Kalau misalnya memang aku confess gitu, aku confess ke dia dan dia ternyata oh, ternyata dia suka sama aku gitu kan? Maka caranya ya jangan gitu, bangun boundaries. Jadi tadi ya sama dengan yang udah aku sampaikan, bangun boundaries, tapi tetap nggak apa-apa, suka, tetap dikagumin, tapi ya udah jangan terlalu banyak berinteraksi, jangan juga eh, apa ya, terlalu memikirkan dan ingat lagi tujuan awal kita gitu. Kalau misalnya kita itu ingin kuliah dan cari sesuatu yang bisa mendorong kita lebih semangat lagi dalam dunia perkuliahan. Apa misalnya teman, teman yang ambis, teman yang eh kalau misalnya teman-teman masih ngerasa belum bertemu temannya, coba deh cari gitu kan. Mungkin di lembaga-lembaga beasiswa ya, di rumah kepemimpinan gitu. Kayaknya di RK itu teman-temannya tuh super duper ambis yang sebulan tuh pasti menang lomba dan lain sebagainya. Jadi kadang kita tuh nggak ngerasa udah
Aduh, kayaknya nggak mau deh mikir-mikir cinta-cintaan dulu, ngeliat temen yang sebelah napas dikit kita menang lomba, napas dikit exchange ke luar negeri gitu ya. Jadi mungkin teman-teman perluas lagi gitu ya relasi teman-teman, eh, perbanyak lagi teman-teman yang membawa kepada hal-hal positif. Mungkin itu ya. Mungkin dari Telail ada nggak eh, dari sisi Islamnya dan lain Oh, sebagainya? paling nambahin dikit aja ya. Oke, aku nambahin dikit aja. Ini bukan dari segi agama karena mungkin dari segi agama juga dari Kahani yang tadi udah di-mention ya. Aku lebih ke berdasarkan pengalaman aku aja ya. Jadi emang aku juga pernah kok gitu merasakan suka ke orang gitu. Dan itu emang benar ngeganggu fokus aku. Jadinya kayak ibaratnya mau bertanya atau mengeluarkan pendapat pun jadinya malu gitu. Tapi kadang ketika aku lagi berpikir rasional, aku tuh selalu mikir gini, kayak eh, kita tuh bukan suka ke orangnya loh sebenarnya gitu. Tapi kita tuh suka terhadap ekspektasi kita di orang tersebut. Jadi misal kita tuh suka karena dia tuh keren banget, dia tuh soleh dan seterusnya. Itu tuh cuman ekspektasi kita nggak tahu dia sebenarnya seperti apa gitu orangnya. Jadi yang kita sukai itu bukan orangnya, tapi ekspektasi kita terhadap orangnya seperti itu. Oke, cukup dari aku. Boleh dikembalikan kepada moderator. Barakallah. Masya Allah, jawabannya dari dua pemateri yang sangat hebat ini. Dan untuk orang-orang yang someone yang nge-PC, semoga terjawab pertanyaannya. Baik, untuk pertanyaan terakhir, untuk Kak Dinda, boleh silakan. Baik, Bismillah, izin bertanya Mbak Hani dan Teh Laila. Nah, sekarang ini kan kalau dilihat di sekitar kita mungkin Mbak ya, pacaran itu kan kayak udah jadi hal yang biasa atau bahkan sudah dinormalisasikan banget. Contohnya kayak teman-teman dekat kita, entah itu di kampus, entah itu di lingkungan sekitar, banyak tuh yang udah pacaran kayak gitu. Bahkan di media sosial pun banyak banget yang kayak upload foto bareng pacarnya. Nah, kadang kalau ada orang yang pacaran malah kayak dibilang aneh kayak gitu, Mbak. Kayak dibilang so alim atau sebagainya. Soalnya kalau dilihat dari ajaran, mungkin ajaran agama Islam, mungkin ya hubungan laki-laki dan perempuan itu kan ada batasannya, ada aturannya. Jadi yang pengen Dinda tanyain itu, apa sih yang bikin pacaran sekarang seolah jadi hal yang wajar di kalangan remaja, padahal jelas bertentangan sama ajaran Islam. Terima kasih, Mbak. Oke, terima kasih kepada Kak Dinda. Boleh langsung jawab sama Teh Lail atau Kak Hania. Oke, aku izin menjawab sedikit dulu kali ya, sebagai bridgingnya nih, biar nanti kita intinya bisa disampaikan oleh Kak Hania yang lebih expert kali ya. Oke, pertanyaannya adalah tadi kenapa sih pacaran itu seolah hal yang normal saat ini gitu. Karena menurut aku ya, karena Indonesia tuh apa ya lebih sering kali dia tuh membenarkan hal yang biasa, bukan membiasakan hal yang benar. Jadi segala sesuatu yang terlihatnya lumrah itu kita anggap benar gitu. Oh itu loh yang benar itu yang kayak gitu. Ketika ada seseorang yang gorib atau seseorang yang berbeda dari yang lainnya, maka kita anggap itu kayak ih aneh banget kok dia gak pacaran, dia gak laku ya apa soaling banget sih kamu gitu. Padahal mah suka mah ngaku aja gitu 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 dan seterusnya gitu. Nah menurut aku faktornya adalah hal tadi gitu, yaitu karena orang Indonesia itu cenderung lebih sering membenarkan hal yang biasa, bukan membiasakan hal yang benar. Boleh barangkali dari Kahannya gimana? Minum dulu Kahannya. Haus. Oh, batuk. Eh, belum on mic, Kak. Oke, jadi sejujurnya kalau misalnya kita ditarik akarnya juga bakal banyak banget sih ya. Kenapa bisa pacaran itu dinormalisasikan. Tapi mungkin aku sependapat dengan Teh Lail kalau misalnya banyak hal-hal yang sebetulnya itu nggak benar tapi dinormalisasikan. Juga eh, kayaknya pacaran itu tuh asal muasalnya udah dari zaman dahulu kala gitu ya. Dan itu tuh bakal apa ya secara
terus-menerus diwariskan gitu. Kalau misalnya secara pola asuh juga, aku ngerasanya di dalam psikologi hal-hal seperti itu tuh apa ya, ada gitu. Kalau misalnya teman-teman lihat deh di teman-teman kalian gitu ya, atau misalnya di sinetron-sinetron gitu ya, dan cukup banyak cara menormalisasikan pacaran ini gitu. Jadi kalau misalnya kita secara anak kami gitu ya, kalau bahas dari secara siasahnya, bahkan pemerintah pun gitu ya, dalam tayangan-tayangan kita yang kita sering konsumsi di TV-TV, itu tuh tayangan-tayangan yang kurang gitu ya secara islaminya. Kayak misalnya di sinetron, apa ya, pacaran-pacaran. Bahkan ketika di sinetron gitu ya, orang tua ada anaknya masih jomblo, 25 tahun, 30 tahun, ditanyain tuh sama orang tuanya gitu kan, kok belum ada pacar, kok belum ada yang deketin nih, yang datang ke rumah, dan lain sebagainya. Jadi sejujurnya banyak hal sih yang apa ya, mendasari pacaran itu bisa menjadi normal, tapi juga mungkin salah satu isunya ya, Indonesia itu adalah negara yang fatherless tertinggi. Dan teman-teman kalau misalnya lihat penelitiannya di jurnal-jurnal, ternyata fatherless itu adalah salah satu teman-teman, pemicu kenapa banyak ciwi-ciwi gitu ya, cowok-cowok juga gitu, yang berpacaran gitu, memilih berpacaran. Kenapa? Karena merasa kurangnya sosok eh, ayah, kurangnya mungkin sosok ibu gitu, motherless dan lain sebagainya. Jadi kita nggak bisa memungkiri juga ya, dari sisi pola asuh itu bakal mempengaruhi diri kita gitu. Hal-hal yang kita lakukan ini nggak bisa jauh-jauh juga gitu ya dari pola asuh, salah satu efeknya. Jadi kalau misalnya kita ngeliat teman-teman kita pacaran gitu ya, aku sering bertanya, tanyain deh, apa sih yang miss dari dia? Apa sih yang, kok kenapa kamu memilih jalan pacaran? Dan aku tanyain kepada dia gitu, kenapa sih kamu pacaran gitu? Dan sejak kapan kamu pacaran? Sejak SMP. Kenapa? Karena aku ngerasa mungkin nggak ada sosok cowok gitu ya, nggak ada yang, aku anak pertama, kata beliau, beliau anak pertama temen aku, dan merasa kayak dunia itu berat banget gitu ya. Dan karena hal-hal itu juga lah gitu ya, membuat sang wanita, karena di sini mayoritas banyak cewek-cewek ya yang menjadi korban korban HTS-an dan lain sebagainya. Jadi dari sisi pola asuh juga kadang kita nggak bisa memungkiri ya, karena negara kita juga salah satu fatherless motherless yang sangat tinggi gitu ya, cukup tinggi. Dari situ juga dari segi tontonan-tontonan, hal-hal sekitar kita, jadi itu pacaran jadi ternormalisasikan. Mungkin itu ya. Nextnya mungkin bakal kita bahas lebih lagi, silakan di PC. Nah, selanjutnya, oke, aku kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Kak Hania dan Teh Lail. Untuk Kak Dinda, apakah masih mau ditanyakan lagi atau memang sudah jelas nih dari dua materi kita ini? Sepertinya sudah jelas, Mbak. Terima kasih untuk Mbak Hani dan Teh Laila. Oke, terima kasih juga kepada Mbak Dinda. Baik, teman-teman, itu adalah sesi tanya jawab yang terakhir ya. Selanjutnya yaitu ada sosialisasi dari Rumah Kepemimpinan. Langsung saja kepada pihak Rumah Kepemimpinan, saya persilahkan. Oke, insya Allah di sini aku yang akan menjelaskan terkait beasiswa Rumah Kepemimpinan yang sebentar lagi akan oprek ya. Boleh aku mau minta tolong kepada operator Kak Ainil untuk share screen whitebook-nya. Ya, jadi ini pas banget nih buat teman-teman. Tadi ketika ditanya umur, ternyata masih banyak juga yang masih maba gitu, atau bahkan baru lulus SMA dan seterusnya ya. Jadi sebentar lagi Rumah Kepemimpinan, beasiswa Rumah Kepemimpinan itu akan dibuka, dan itu tuh dibuka untuk angkatan ini tuh dibuka untuk angkatan mahasiswa angkatan 2024 dan mahasiswa angkatan 2025. Boleh next slide? Next slide.
Ya. Nah, jadi apa sih rumah kepemimpinan itu? Nah, bisa dibaca ya di guidebook itu terkait asal muasalnya atau selayang pandang rumah kepemimpinan. Intinya, rumah kepemimpinan itu adalah sebuah beasiswa pembinaan untuk mahasiswa-mahasiswa yang ada di di mahasiswa-mahasiswa yang tersebar di Indonesia gitu ya. Jadi rumah kepemimpinan itu sebenarnya adalah beasiswa asrama. Dia terbagi menjadi tiga. Ada asramanya, ada pembinaannya, juga ada uang sakunya gitu. Nah, terkait pembinaan ini sudah pasti seluruh awardee mendapatkan pembinaan, baik yang asrama ataupun non asrama gitu. Jadi kalau asrama ya pembinaannya pada saat di asrama seperti waktu berkah subuh, ba'da subuh, ngaji, amal surat dan seterusnya, dan lain sebagainya, kegiatan-kegiatan lainnya gitu. Dan untuk yang non asrama itu waktu berkah subuhnya tetap ada, tapi bedanya adalah via online gitu. Nah, yang kedua adalah asramanya gitu. Jadi tadi ya sudah di-mention juga sedikit bahwasannya RK itu ada yang asrama, ada yang non asrama. Nah, yang asrama ini hanya untuk univ-univ tertentu. Contohnya RK 1 Jakarta itu hanya untuk anak-anak UI laki-laki dan perempuan. Kemudian R2 Bandung, Regional 2 Bandung itu hanya untuk mahasiswa ITB dan Unpad, tapi yang laki-lakinya aja. Kemudian R3 Jogja itu untuk mahasiswa mahasiswi UGM. Kemudian R4 Surabaya itu baru ada yang cowoknya aja, itu untuk mahasiswa ITS dan UNER. Lalu ada R5 Bogor itu untuk mahasiswa IPB, dan R6 Medan itu untuk mahasiswa USU kalau nggak salah. Dan yang terakhir ada R9 Solo, RK Surakarta itu untuk mahasiswa UNS kalau nggak salah ya, atau apa pokoknya yang alma maternya itu biru Tosca gitu pokoknya. Nah, itu yang regional asrama. Ada juga regional non asrama yang kita sebut juga sebagai RK Nusantara. Jadi ada RK Nusantara Putri dan ada RK Nusantara Putra. RK Nusantara ini dibagi menjadi dua, ada yang bagian timur dan ada yang bagian barat. Jadi RK Nusantara Putri Putra bagian timur, ada juga RK Nusantara Putra Putri bagian barat seperti itu. Nah, kalau Palembang masuknya bagian mana? Masuknya bagian barat gitu. Oke. Terus yang ketiga itu tadi ada uang saku gitu. Nah, sebenarnya berbeda dengan beasiswa-beasiswa lainnya, yang mana kan biasanya beasiswa-beasiswa lainnya itu ketika kita diterima, kita akan langsung dapat uang saku gitu, otomatis jadi penerima uang saku. Nah, tapi kalau RK ini tuh dia ada seleksi lagi untuk menerima uang sakunya. Ya meskipun kalau dijelaskan lebih detail, sebenarnya ada yang memang pas masuk dia langsung terpilih menjadi penerima uang saku, ada yang pas masuk dia harus seleksi dulu lagi untuk menjadi penerima uang saku. Tapi teman-teman tenang aja karena ketika doain aja ya semoga donaturnya terus bertambah, karena ketika donaturnya lagi banyak itu kayak semester kemarin itu cukup banyak juga yang menjadi penerima uang saku. Dari 300 peserta RK itu yang menerima uang saku itu 200 lebih, pokoknya lagi jaya-jayanya lah waktu itu. Jadi mereka dapat uang saku seperti itu. Nah, mungkin tadi ya itu ada program bulanannya di Guidebook, juga ada program harian, ada program mingguan juga, dan cukup padat sih. Tapi boleh deh kalau lebih detailnya, lebih lengkapnya boleh teman-teman tanya aja di kolom chat. Nah, ini ada yang bertanya, kapan ya Kak pendaftarannya? Pendaftarannya kemungkinan itu di bulan Desember awal. Desember awal atau enggak November akhir. Boleh teman-teman kalau misalkan emang udah kepo terkait rumah kepemimpinan, untuk dicari dulu di Instagram @rumah_kepemimpinan. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Mau menambahkan salah satu agenda gedenya RK ya yang sangat-sangat ditunggu-tunggu mungkin adalah NLC, National Leadership Camp, teman-teman. Jadi bulan Agustus kemarin NLC itu akan diadakan 2 kali, dan kemarin ya alhamdulillah kita berkumpul se-Indonesia di UI, di RK Pusat di daerah Depok ya.
itu kita mendapatkan materi langsung dari para expert yang luar biasa. Juga di situ kita ada sejuta aksi baik dan lain sebagainya. Itu lumayan sangat ditunggu-tunggu sih teman-teman ya, National Leadership Camp. Oh ya, juga di RK ini aku mau cerita dikit ya, karena aku sebagai anak PAW, jadi di RK itu boleh diceritain nggak? Bakal ada evaluasinya gitu ya, di setiap semesternya. Dan ketika ada seseorang gitu ya, yang pesertanya itu tidak memenuhi lagi kriteria kelulusan, maka beliau itu akan menjadi PAW gitu kan. Akan ada pergantian antar waktu dan akan ada opreknya lagi. Dan aku join RK itu baru di bulan Mei kemarin, teman-teman, di semester 2 akhir ya. Semester 2 akhir mau ke Ya, semester 3. Jadi di RK itu lumayan susah menembusnya karena aku udah ketiga kalinya baru lulus ya guys di PAW yang kedua, dan alhamdulillah gitu. Jadi untuk teman-teman mungkin yang nanti di awal nggak lulus nih gitu ya, di bulan Januari nanti seleksi udah nggak lulus gitu di tahap awal, nggak apa-apa, stay tune, tungguin info-info di RK, karena siapa tahu gitu ya, kalau masih rezeki, kalau emang rezekinya bakal ada oprek PAW, dan yaudah cobain lagi kayak gitu sampai dapat, dan alhamdulillah dapat gitu. Mungkin dari yang lain, kakak operator mungkin. oke, sambil ditunggu barangkali ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman. Oke, dari Kak Aina cukup, dari operator cukup. Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi nih. Jika tidak ada, nanti boleh teman-teman kalau misalkan yang emang mau daftar, beneran berniat untuk pengen banget nih aku masuk, boleh juga untuk tanya-tanya ke kita terkait tips and triknya mungkin ya, sepengalaman kita gitu. Jadi insya Allah akan kami jawab juga dengan senang hati seperti itu. Boleh aku kembalikan lagi kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Teh Laila dan Kak Hani dari tim RK, Rumah Kepemimpinan. Ini bagus banget ya, teman-teman. Rumah Kepemimpinan ini boleh teman-teman yang lagi cari-cari beasiswa, yang mau mengenal lebih dalam dengan Rumah Kepemimpinan, boleh chat Kak Haniah atau Teh Laila, atau boleh tadi ke Instagramnya ya. Ya, oke. Oke, teman-teman. Sudah selesai acara kita pada malam hari ini. Di sini aku mau bacain sedikit kesimpulannya ya dari acara kita pada malam hari ini, yaitu tentang eh, kagum itu salah atau enggak, itu dari Teh Laila. Dan kita ini diciptakan dengan manual book, dengan bawaan manual book dari Allah. Jadi kita di dunia ini enggak semena-mena dilantung-lantungkan, itu enggak, tapi kita ada tata caranya di dunia ini sehingga hidup kita tuh menjadi mudah, enggak susah. Dan itu ada sisi dari psikologisnya juga dari Kak Hania, bahwa sebenarnya cinta itu sudah ditetapkan ya. Cinta itu ada ilmunya di psikologi perkembangan, yaitu di usia kita sekarang sekitar 18 sampai 21 tahun. Dan dari psikososialnya juga ada intimasi dan gap emosionalnya. Dan ada macam-macam jenis-jenis cinta, yaitu cinta gila, cinta kosong, cinta romantis, cinta persahabatan, cinta bodoh, dan cinta sempurna. Oke, oke teman-teman, yang lain boleh on cam dulu. Kita akan ada sesi dokumentasi. Oke, baru Hairunisa. Oke, nanti dibantu juga sama kakak operatornya ya.
Oke, teman-teman. Kita gaya normal dulu aja ya. Kita normal dulu aja gayanya. Oke. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya gaya gaya bebas. Gaya bebas deh. Mau gimana? Mau bentuk cinta boleh. 1, 2, 3. Oke, yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman yang udah sempetin hadir pada malam hari ini. Semoga ilmu yang udah disampaikan oleh pemateri kita yang sangat hebat ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk kita para perempuan yang bawaan perasaan ya daripada logikanya. Oke, terima kasih. Saya Siti Aisyah sebagai moderator meminta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun tingkah laku yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, wabarakatuh. teman-teman, sebelumnya dari kita bakal ngadain challenge untuk teman-teman bisa membuat resume via terserah, pokoknya sekreatif mungkin resume materi hari ini boleh dipublikasikan di SG masing-masing ya, Instagram masing-masing, dan tag IG aku, Hani, dan Teh Lail. Nanti bakal aku umumin juga di grup kami, dan insya Allah dua resume terbaik, terestetik, oke lah ya menurut kita bakal mendapatkan saldo e-wallet. Itu mungkin teman-teman ya. Widih. Yeay, deadline-nya kapan, Kak? Deadline-nya Eh, sampai besok malam. Jadi ditunggu sampai besok malam. Kakak moderator juga boleh dan lain sebagainya ya. Oke deh, sekian dari kita. Assalamualaikum. Boleh live Terima ya kasih. teman-teman. Selamat beristirahat. Terima kasih Kak, izin keluar. Ya. Terima Oke. kasih, Kak. Selamat beristirahat. Oke, terima Terima kasih, kasih. Teh.